Udah, Pak. Tes screennya masih belum. Belum, Pak. Tes screennya masih belum bisa, Mas. Masih belum ada, Pak. Pak, Belum bisa dari saya nggak bisa. nggak bisa ya, ntar. Iya, Apa jadi co-host? hostnya belum Jadi memperbolehkan host aja untuk ya? presenter. Oh ya, sekarang Anggap bisa. udah diganti host. Hmm. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang telah eh, mendaftar ya pada webinar Basic Single Line Diagram yang diadakan oleh Belajar Elektro. Jadi pada rekaman ini ingin menggantikan dari rekaman yang kemarin nih karena terjadi trouble seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya recording ulang ini tidak mengurangi ya substansi apa yang disampaikan pada webinar yang kemarin. Jadi pada webinar ini untuk outline yang akan disampaikan adalah terkait dengan basic single line diagram, kemudian komponen-komponen pada single line diagram, jenis single line diagram, perbedaan single line diagram dan diagram penguatan, kemudian basic legend pada single line diagram dan esensial pada single line diagram. Jadi pada saat kita ingin mempelajari single line diagram, kita tentunya akan mempelajari sistem tenaga listrik. Dan mungkin bukan hanya sistem tenaga listrik di beberapa peralatan elektronik, peralatan equipment di telekomunikasi dan lain sebagainya juga ada single line diagram yang memudahkan untuk mengetahui rangkaian atau mungkin bahkan diagram pengawatan yang lebih detail sesuai dengan koneksi pada masing-masing peralatan. Baik, ketika kita membahas terkait dengan apa itu sistem tenaga listrik, jadi sistem tenaga listrik ini merupakan suatu rangkaian ya dari suatu pembangkitan menuju ke pembebanan atau listrik yang ada di rumah kita yang saat ini bisa dengan mudah kita nikmati dan kita gunakan. Hanya ingin menyalakan TV, hanya ingin menyalakan laptop dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu memikirkan untuk bagaimana harus dibangkitkan dan bagaimana jika terjadi intermiten. Jadi kehandalan ini cukup tinggi. Nah, adapun untuk mengetahui apa itu single line diagram, jadi tujuannya adalah memudahkan dalam membaca, memahami dan mengerti suatu sistem ketenaga listrikan atau jaringan listrik dari suatu pembangkitan menuju ke beban. Sebagai contoh, ada gambar SLD yang ada di bawah ini ya. Jadi ini adalah suatu contoh single line diagram 33 bus untuk standar IEEE. Jadi kita ketahui suatu supply atau pembangkit yang eh, di bus satu ya yang mensuplai tenaga listrik menuju ke beberapa pelanggan. Baik pelanggan yang masuk ke cabangan 2
kemudian pelanggan yang percabangan 3 dan terhubung ke bus 23, kemudian yang di bus 6 hingga eh, total ada 33 bus atau 33 pelanggan. Kemudian ketika kita memahami dan mengerti single line diagram, kita akan dengan mudah membaca atau mengetahui single line diagram di suatu sistem kelistrikan pulau. Jadi teman-teman, di sini adalah knowledge yang sangat penting untuk dipahami, yang mana dengan adanya kita memahami sistem kelistrikan, kita akan mengetahui jaringan-jaringan yang ada di pulau-pulau atau jaringan PLN atau jaringan milik IPP itu menghubungkan atau terhubung ke mana saja. Nanti akan kita pelajari di RUPTL ya. Jadi ini mengambil data dari RUPTL. Di RUPTL tersebut jenis, ada list dari daftar pembangkitan. Kemudian ada list pembebanan, kemudian forecast pembebanan, terus interest atau GDP rasio ya dari suatu eh, area tertentu yang nantinya bisa juga kita gunakan sebagai demand forecast dalam permodelan atau karakteristik dari kapasitas pembebanan. Misalkan pertumbuhan di tahun sekian itu nilainya berapa atau bahkan kita ingin memforecast hingga tahun 2050 dari data RUPTL di tahun 2021 hingga 2030 ini. Kemudian pada gambar ini yang ingin kita sampaikan di sistem PLN ini memiliki kode warna, yaitu yang berwarna merah ini adalah kode untuk single line diagram di tegangan 150 kV, kemudian biru muda ini adalah di tegangan 275 kV, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira sistem kelistrikan ini sudah terhubung dengan level tegangan seberapa besar. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pentingnya mempelajari single line diagram, sebagai tambahan ya kita akan memahami sistem kelistrikan. Memahami sistem kelistrikan ini tidak hanya sekedar kita mengetahui berapa beban, berapa kapasitas, berapa panjang transmisinya, tetapi kita bisa mengolah atau menganalisis lebih dalam lagi suatu sistem ketenaga listrikan. Mungkin teman-teman yang masuk di ketenaga listrikan khususnya power system, SLD ini adalah jadi bagian yang utama yang selalu atau kebanyakan dipelajari dari sistem ketenaga listrikan. Dan mungkin bisa juga lebih mengerucut ke yang lebih detail ya, misalkan hanya ingin fokus mempelajari di eh, equipmentnya seperti trafo, kemudian equipment di pembangkitan atau equipment di jaringan distribusi. Jadi tidak lain dan tidak bukan SLD ini menjadi hal yang harus dipahami dan bisa untuk kita analisis dan pelajari. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi masing-masing komponen yang digunakan. Identifikasi ini adalah berdasarkan rating, kemudian pola operasi, kemudian juga bisa mengidentifikasi kapasitas pembebanan, sehingga kita bisa mengestimasi kira-kira supply ataupun demand yang ada di area tersebut seperti apa. Kemudian kita akan juga mengetahui ya cabang atau busbar. Jadi cabang atau busbar ini yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya tadi di SLD TRPI 33 bus. Nah, itulah yang menghubungkan antar satu titik dengan titik yang lainnya atau antar gardu induk satu ke gardu induk yang lainnya. Kemudian kita juga akan mengenal tipe-tipe penghantar yang eh, common praktis digunakan. Nah, ini adalah pentingnya kita mempelajari ya SLD atau diagram pengkawatan. Yang pertama, ketika kita melakukan troubleshoot dan kita ingin mengetahui
tipe atau koneksi pada masing-masing kabel kemana. Jadi untuk poin yang ingin disampaikan adalah teman-teman bisa membedakan ya mana itu SLD, mana itu wiring atau diagram pengawatan dan fungsinya. Jadi ketika kita ingin melakukan troubleshoot di panel MK atau Masring Kios ini tentunya kita membutuhkan diagram pengawatan yang mengetahui seberapa banyak dan urutan di kabel tersebut itu terhubung kemana-kemana. Mungkin memang masih panel yang baru seperti pada gambar di sebelah kiri ini ada naming ya atau kode-kode dalam kabel yang digunakan untuk memudahkan dan mengidentifikasi apakah itu termasuk kabel kontrol, kemudian apakah itu termasuk kabel supply. Nah, biasanya untuk kabel-kabel yang berwarna ini adalah kabel supply untuk tegangan DC, sedangkan yang kabel-kabel hitam inilah digunakan sebagai kabel kontrol, kabel coil pada kontaktor yang ditarik sepanjang dari switchyard ke gedung kontrol. Maka dari situ equipment-equipment yang ada di switchyard ini bisa dimonitoring, bisa dikendalikan ataupun dioperasikan dari gedung kontrol di substation. Sebagai contoh, ini ada salah satu contoh isi dari video ya yang menggambarkan kompleksitas suatu panel. Nah, ini bisa kita lihat dalam video berikut ini. Jadi memang tidak ada penamaan yang jelas. Jadi kita sangat kesulitan dalam mengidentifikasi apabila kita di atau kita melakukan troubleshoot ya pada area panel-panel. Nah, ini adalah pekerjaan dalam pemboboan ya atau melubangi tempat di bawah panel untuk masuk kabel kontrol dari switchgear tersebut. Kemudian untuk macam-macam single line diagram, di sini ada diagram satu garis atau one line diagram atau biasa disebut sebagai single line diagram. Kemudian ada wiring diagram dan juga ada ladder diagram. Jadi untuk diagram satu garis atau single line diagram ini bisa terlihat di tampilan berikut ini, mana yang termasuk equipment dan mana yang termasuk sebagai eh, proteksi atau metering. Jadi eh, pada saat kita melihat single line diagram di gambar ini, kita akan mengidentifikasi ini kira-kira komponen apa dan mengapa komponen tersebut dimasukkan ke dalam single line diagram berikut ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang lingkup dalam single line diagram. Jadi ruang lingkup ini biasanya mencakup informasi-informasi berikut ini seperti saluran incoming, circuit breaker, transformator, circuit circuit breaker saluran pengumpan atau feeder ya biasanya umum disebutkan atau line B. Kemudian fuse switch relay, transformator dan lain sebagainya. Jadi area-area yang masuk dalam ruang lingkup ini adalah suatu komponen yang mostly common ada di suatu single line diagram. Jadi komponen-komponen apa aja yang memang digunakan di dalam suatu sistem ketenaga listrikan tersebut. Kemudian untuk manfaatnya sendiri ketika kita mempelajari suatu single line diagram ya tentunya kita akan membantu mengidentifikasi saat terjadi troubleshoot atau mengidentifikasi letak lokasi dari area proteksi. Jadi area proteksi ini adalah area yang digunakan untuk membagi suatu wilayah di suatu equipment peralatan di single line diagram. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram satu garis yang akurat akan lebih menjamin terkait dengan keselamatan personel. Jadi keselamatan ini lebih ke pemahaman dan mengetahui kira-kira di single diagram tersebut ada equipment apa, kemudian apabila di sana terdapat indikasi level tegangan, nah misalkan di level tegangan 20 kV atau 150 kV,
pada saat kita akan melakukan kunjungan site visit, tentunya kita akan mengidentifikasi job safety analysis apa aja yang digunakan atau dipastikan pada saat melakukan survei tersebut. Sehingga tentunya aspek safety menjadi hal yang utama atau prioritas dalam pelaksanaannya. Selain itu juga kita akan mengidentifikasi dari peralatan atau kebutuhannya. Apakah memang kita masuk ke suite yard ataukah kita memang di area luarnya saja. Kemudian untuk memenuhi kepatuhan pada regulasi standar yang berlaku, nah biasanya kepatuhan dan regulasi ini adalah memang lebih ke sebatas dalam pembuatan as-built drawing. Jadi as-built drawing ini nantinya akan lebih memudahkan kita dalam mengetahui kira-kira dalam pelaksanaannya itu atau dalam hal ekspansi proyek yang akan datang bisa lebih mudah untuk mengetahui kondisi existing. Nah, ini adalah Asbuild single line diagram ya. Jadi Asbuild ini digunakan untuk memudahkan dalam hal pekerjaan selanjutnya. Jadi biasanya berbentuk dokumen-dokumen yang membentuk suatu pekerjaan banyak meliputi fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, di sini ada personal safety management ya atau dan personal pemeliharaan listrik yang menggunakan SLD dalam rangka hazardous energy control. Kemudian diagram satu garis yang akurat dibutuhkan saat lelang proyek. Nah, jadi memang ada yang sudah lengkap dan ada yang perlu site visit ya. Biasanya pada saat melakukan lelang proyek baru. Kemudian regulasi yang mengharuskannya dan juga yang terakhir adalah dokumen SLD terbaru ini digunakan atau bermanfaat untuk melakukan pergantian atau ekspansi di suatu unit utilitas pabrik ataupun fasilitas gedung. Nah, berikut ini adalah data-data jaringan yang ada di single line diagram IEEE 33 bus. Jadi data-data ini kebutuhannya untuk apa dan seperti apa dan bagaimana cara membacanya. Jadi pada tabel di sebelah kanan ini adalah isi data dari yang gambar sebelah kiri. Sebagai contoh untuk branch atau cabang nomor satu, branch atau brand atau cabang ini adalah area penghubung ya, misalkan dari satu ke dua, dua ke 19, dua ke tiga, tiga ke 23 dan lain sebagainya. Untuk itu, untuk perhitungan branch ini yang pertama dari bus satu ke bus 2. Nah, ini memiliki nilai impedansi sekian 0,09 dan reaktansi 0,4. Nah, seperti itu sehingga pada eh, bus 2 ini memiliki kapasitas bus ya untuk daya aktif 10 kW dan daya reaktif 60 kW. Begitupun seterusnya data ini kita masukkan untuk melakukan simulasi load flow bisa simulasi yang lainnya bisa nanti tergantung software apa yang digunakan. Misalkan sebagai contoh MATLAB ini bisa dimasukkan data-data seperti ini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan ETAB atau Dixieland tentunya kita harus menggambar juga gitu. Untuk di MATLAB bisa menggambar dengan MATLAB Simulink atau menggunakan fungsi shortcut yang digunakan untuk mensimulasikan load flow atau yang lainnya. Kemudian ini adalah rangkaian ekuivalen. Jadi rangkaian ekuivalen ini merupakan suatu rangkaian dalam bentuk rangkaian matematis ya. Jadi ada suatu single line diagram yang dibuat atau dalam bentuk rangkaian listrik. Jadi kita mengingat pentingnya mata kuliah rangkaian listrik itu di sistem ketenaga listrikan ataupun di
di bagian elektronik atau di yang lainnya. Jadi kenapa mata kuliah rangkaian listrik ini masuk sebagai mata kuliah utama di teknik elektro. Sebagai contoh pada gambar yang sebelah kanan ini adalah ekuivalen dari gambar sebelah kiri, yang mana pada gambar sebelah kanan ini ada suatu sumber yang digambarkan. Sumber ini digambarkan dari menjadi dua ya. Jadi ini ada IS sumber dan ini adalah arus dari penerima atau bebannya. Kemudian nilai impedansi dan trafo dimodelkan sebagai bentuk impedansi. Untuk yang selanjutnya ini dipisah ya. Jadi nanti kita bisa menghitung berapa total impedansi saluran dan transformator dengan tanpa ada impedansi dari sumber. Sehingga nantinya kita bisa menghitung nilai per unit. Jadi nilai per unit ini sangat penting digunakan di sistem ketenaga listrikan. Baik untuk men-setting proteksi, untuk menghitung nilai rangkaian ekuivalen, atau kita ingin menghitung tegangan juga. Sebagai contoh, untuk nilai batasan tegangan yaitu adalah min 10 atau 0,9 per unit. Itu adalah batas minimumnya. Jadi nanti akan bisa kita kalikan 0,9 dikalikan tegangan nominalnya. Jadi akan bisa lebih memudahkan. Kemudian ini adalah beberapa simbol-simbol yang pernah saya tampilkan, yang mana ini merupakan common praktis yang bisa dihafal berdasarkan dari bentuk ataupun jenisnya seperti generator, motor, two winding transformator, resistor, kapasitor, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan standarisasi single line diagram, kita bisa mengacu pada IEEE 315 yang mendefinisikan bahwa suatu single line diagram ini adalah suatu diagram yang menunjukkan terkait dengan arti single line dan simbol grafis, yang mana ini tentu adalah suatu rangkaian listrik dari rangkaian sistem dan juga peralatan komponen yang digunakan dalam sistem ketenaga listrikan. Nah, ini ada beberapa uraian ya di komponen-komponen single diagram ini yang bisa digunakan secara umum, seperti circuit breaker ini memiliki kode proteksi atau ANSI 52. Ini sangat penting ya untuk mendevelop dalam pemberian nama. Jadi ketika kita memberi nama kode 52 ini, tentu orang-orang akan memahami, oh ini adalah basic standar untuk circuit breaker. Tapi ketika kita tidak memberi nama, bisa saja untuk simbol yang berwarna atau simbol berbentuk kotak ini bisa diartikan sebagai circuit breaker atau ini sebagai fuse. Jadi nanti akan memiliki multitafsir seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah trafo distribusi. Ya, kita ketahui ya trafo biasanya digunakan untuk melakukan step up ataupun step down dari suatu tegangan di peralatan. Jadi di sini penamaannya bisa berupa T1 atau trafo, kemudian informasi tegangan, informasi impedansi yang memang common practice itu ada di single line diagram atau ditampilkan, sehingga orang-orang akan lebih mudah atau mengetahui, oh ini adalah level tegangan selanjutnya, oh ini adalah maksimum batas daya yang ditransmisikan berdasarkan dari kapasitas di transformator tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah trafo arus. Jadi trafo arus ini untuk sensing ya, atau mengkonversi arus yang tinggi ke rendah sesuai dengan kemampuan dari proteksi yang dipasang. Kemudian sama dengan trafo tegangan, ini untuk mencapai tegangan dari tegangan yang tinggi di 20 kV, 150 kV, mungkin ke tegangan rasio 110 atau 120.
Nah, yang selanjutnya adalah peralatan relay proteksi. Jadi relay proteksi ini adalah equipment tambahan ya yang digunakan untuk memberikan informasi dari single diagram tersebut di sana atau yang lebih lengkapnya. Biasanya untuk relay proteksi ini digunakan di beberapa peralatan data center dan lain sebagainya. Dan memang ada yang lebih disederhanakan lagi, jadi tidak terdapat informasi relay proteksi ini. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan critical component ya. Jadi critical component ini adalah suatu komponen yang memang harus ada di suatu single line diagram seperti power source untuk mengetahui berapa besar kapasitas dan level tegangan yang digunakan, kemudian electrical equipment, kemudian base arrangement, protective device ataupun metering. Nah, namun sebenarnya lebih ke power resource, electrical equipment itu merupakan suatu equipment yang cukup ketika kita masukkan di dalam suatu single line diagram. Nah, ini adalah beberapa individual komponen ya. Jadi di sini lebih dijelaskan masing-masing fungsinya untuk apa. Nanti bisa dilihat dan dipelajari kembali, terutama untuk transformator, yang ini adalah device yang berfungsi untuk mentransfer energi antar dua atau lebih rangkaian melalui suatu induksi elektromagnetik. Secara tipikal ini digunakan sebagai step up atau step down tegangan. Jadi jelas sih, sebenarnya ini adalah tujuan secara umum yang disajikan atau ditampilkan di sini. Kemudian ini adalah beberapa jenis-jenis single line diagram ya. Jadi single line diagram ini secara sederhana mungkin akan lebih mudah ketika kita menggambarkan suatu single line diagram yang ada di rumah kita. Jadi ketika kita berada di rumah, mungkin kita hanya bisa mengetahui dari oh ini saklar di sini, oh ini MCB di sini. Tetapi ketika kita memegang single line diagram, tentunya kita akan mengetahui, oh ini sambungannya di sini, oh ini ada sambungan antar saklar ataupun kontak-kontak. Walaupun mungkin dari segi maintenance atau dari segi ekspansi itu sangat-sangat jarang sekali untuk ditambahkan. Paling saat kita mau ekspansi, mungkin kita naik, oh ini kabel kita sambung saja ya gitu, tanpa harus memikirkan, oh ini nanti kabelnya terlalu kecil atau ini kabelnya sudah banyak sambungan. Tapi di sisi lain, ekspansi atau mencari gangguan atau masalah itu sangat sangat kecil karena instalasi rumah yang hanya digunakan beban kecil ini termasuk adalah kategori yang low maintenance. Nah, mungkin biasanya ada memang yang bebannya terlalu tinggi. Ini kadang bisa menyebabkan konsleting atau usia instalasi yang sudah cukup tinggi dan lain sebagainya. Kemudian ini ada single line diagram di industri oil and gas. Jadi kenapa saya menampilkan masing-masing jenis-jenis dari single line diagram di masing-masing industri. Jadi teman-teman nanti bisa lebih memudahkan atau memahami pada saat nanti teman-teman bekerja atau mungkin sekarang sudah ada yang bekerja di oil and gas atau di mining industry dan mungkin memegang bagian project ya atau mungkin memegang bagian electrical instrument engineer. Nanti akan memahami terkait dengan bentuk-bentuk simbol di single line diagram. Untuk itulah maka legend dalam single line diagram ini sangat penting untuk kita mengetahui bentuk simbol apa aja. Kemudian yang selanjutnya ini adalah single line diagram pada industri PLN di 150 kV. Jadi untuk industri PLN ini sebenarnya lebih sederhana ya karena hanya berupa busbar, kemudian transmisi, pembangkit dan langsung ke beban. Kebanyakan adalah seperti itu dan mungkin ada beberapa tambahan adalah kompensator seperti yang ada di gambar sini. Untuk komponen-komponen yang lainnya ini sangat terbatas ataupun bahkan proteksinya juga
tidak tertampil karena tidak muat untuk gambarnya yang memang cukup terlalu tinggi. Kemudian ini pada sistem distribusi, ini gambarnya juga cukup beda lagi. Nanti teman-teman bisa melihat. Jadi di distribusi itu ada apa saja, ada sistemnya apa aja, ada komponen apa saja, bahkan sistem proteksi dan monitoringnya seperti apa. Seperti di sini ada peralatan LPS atau load bridge switch, kemudian ada SSO atau switch dan lain sebagainya. Kemudian ini ada instalasi pada listrik gedung bertingkat ya. Instalasi listrik pada gedung bertingkat ini umumnya bisa digunakan di gedung-gedung atau di rumah sakit. Kemudian ini di industri mining. Nah, biasanya untuk industri mining memang sama pola bentuknya dengan single diagram pada PLN. Cuman di industri mining ini memang ada level tegangan yang berbeda ya. Biasanya menggunakan 33 kV, 11 kV, 6 kV yang ada di area beban atau demand pada industri smelter tersebut. Kemudian ini ada single diagram pada data center ya. Jadi pada data center ini lebih kompleks, lebih apa istilahnya ya eh, lengkap ya. Jadi beberapa peralatan proteksi sudah tertampil yang ada di single diagramnya. Sebagai contoh di sini ini memang agak blur jadi proteksi apa saja seperti proteksi UCR 551, proteksi 87, proteksi 67, kemudian 27 untuk under voltage atau 59 over voltage. Jadi lengkap ada informasi di single diagram tersebut. Karena di sistem data center seperti ini ya, biasanya data center ini sistem proteksinya digunakan untuk studi diskriminasi. Jadi bisa digunakan untuk mengetahui pola proteksi yang ada di sana dan pola diskriminasinya seperti apa. Kemudian ini ada single diagram pada gardu induk ya. Ini salah satu proyek yang kemarin saya kerjakan di Ungaran. Jadi di sini ada by couple ataupun by section. Jadi by couple ini yang berfungsi untuk melakukan manuver atau switching ya daya dari busbar satu ke busbar yang kedua. Tujuannya adalah lebih memudahkan pada saat kita melakukan maintenance atau perawatan. Kemudian ada bisection. Jadi bisection ini sebagai pemisah atau section antara sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Iya, saya coba izin ini ya, charger laptop ini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh single line diagram pada area pabrik. Jadi informasi yang saya sampaikan adalah bentuk single line diagram di pabrik ini lebih sama dan kurang lebih dengan industri pada data center ya. Jadi level tegangannya mulai dari MVMDP atau 20 kV ke level tegangan rendah sesuai dengan kebebanan bisa di 380 atau bahkan di 220. Kemudian yang selanjutnya ada sistem transmisi DC. Jadi fungsi sistem transmisi DC ini adalah untuk mentransmisikan ya. Jadi informasi yang ingin disampaikan adalah single diagram pada sisi DC. Jadi bisa kita lihat di sini equipment apa saja. Padahal di sini kita menggambarkan dua substation saja ya, belum secara keseluruhan. Nah, namun
kurang lebih seperti ini untuk gambaran single diagram di sistem HVDC. Kemudian ini bentuk towernya cukup kecil dan hanya untuk dua tipe konduktor untuk positif dan negatif saja. Kemudian yang selanjutnya adalah single line diagram pada instalasi kereta. Jadi bisa kita lihat di sini untuk instalasi kereta ini saya dapatkan dari sumber penelitian ya, yang digunakan untuk memodelkan bagaimana kereta tersebut dipasang. Jadi di sini menggunakan sistem DC ya karena ada rectifier yang dihubungkan pada listrik aliran atas atau LAA dengan satu daya DC. Namun sekarang ini juga ada ya LAA yang menggunakan sistem AC 20 kV. Ini tergantung dari di mana nanti instalasi atau SLD tersebut dipasang. Untuk itu, teman-teman dalam memahami Singlet diagram ini sangat penting sehingga untuk kedepannya bisa menjelaskan Singlet diagram tersebut ke engineer atau mungkin presentasi ke owner dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram pengawatan. Jadi untuk diagram pengawatan ini lebih ke bagaimana suatu peralatan tersebut bisa dipasang dengan baik dan benar, baik dengan fase netralnya, kemudian eh, koneksi kontrolnya dan lain sebagainya sehingga ini sudah menjadi bentuk yang bisa dipasang. Kemudian untuk diagram pada sistem pengawatan instalasi listrik yang ada di rumah, ini saya memberikan gambaran yang lebih sederhana untuk instalasinya. Seperti di sini masuk dari listrik kabel SR, PLN, kemudian masuk ke trafo, masuk ke MCB, kemudian masuk ke kWh meter, dan juga output dari keluarannya ke masing-masing instalasi atau staf kontak bebannya. Kemudian untuk jenis-jenisnya ini masuk ke ladder diagram ya. Mungkin untuk ladder diagram ini kegunaannya lebih ke fungsi PLC atau Programmable Logic Control. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan apakah itu single line diagram, apakah itu wiring diagram, apakah itu ladder diagram yang diinginkan atau digunakan dalam studi ketenaga listrikan. Jadi untuk ladder diagram ini memang agak sedikit berbeda karena memang ini suatu logik pemrograman dan mungkin salah satu bentuk mudah pemrograman dari coding ya atau robotika. Kemudian yang selanjutnya adalah load flow map. Load flow map ini sangat penting untuk kita melakukan validasi dari model yang kita buat untuk melihat validasi sesuai dengan kondisi existing. Apakah sudah sesuai, apakah level tegangannya sama, apakah daya yang ditransfer juga mendekati nilai yang sama sehingga kita bisa dapatkan bentuk validasi single diagram di software ataupun di sama kondisi real, kondisi realnya. Kemudian ini adalah data-data yang kita butuhkan ya dalam pembuatan atau melakukan set visit pembuatan SLD seperti level tegangan, data kabel, data circuit breaker, data beban, data kapasitas sumber PLN atau pembangkitannya, sehingga kita bisa dengan mudah memodelkan suatu single line diagram tersebut sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Oke, nah itu tadi kira-kira ya terkait dengan jenis-jenis dari suatu single line diagram. Yang selanjutnya ini adalah basic legend pada single line diagram. Jadi basic legend ini bisa memudahkan untuk kita memahami atau membaca dari komponen-komponen baik di single line diagram atau komponen-komponen di diagram pengkawatan sehingga kita akan lebih mudah oh ini adalah jenis simbol komponen ini oh ini adalah nama untuk simbol ini jadi kita tidak
bayangkan atau menerka-nerka ini kira-kira simbol apa yang digunakan. Hal ini penting karena memang beda standar, beda style dalam menggambar suatu single diagram nanti akan berbeda-beda pula bentuk atau simbolnya. Nah, ini adalah contoh basic legend single line diagram yang telah dibuat pada data center tersebut ya. Seperti ini adalah penamaan dari CT, kemudian ini penamaan dari logout, kemudian ini adalah jenis TX, TT dan TX untuk oil thermometer trip atau ladder diagram untuk jenis-jenis kabel. Dan yang terlebih lagi, biasanya pada industri data center ini ada beberapa perwarnaannya yang ada di single line diagram ini yang menunjukkan bahwa P1 atau tahap satu dalam perencanaan atau konstruksi yang ingin diajukan atau didahulukan adalah yang berwarna ini atau terhubung ke sini dan lain sebagainya. Kemudian ini ada basic lesson pada single line diagram di software di Silent ya ataupun di software etap. Jadi ini bentuk-bentuknya. Jadi nanti bisa membedakan ini adalah tipe atau pembuatan single line diagram dari etap atau dari Dixelant atau dari PSSE atau PSCAD. Jadi sangat bervariasi dan bermacam-macam bentuk SLD. Jadi secara basic kita bisa memahami fungsi dan bentuknya dari pembuatan single line diagram itu sendiri. Kemudian ini yang penting lagi ya, jadi kita bisa mengakuisisi atau mengintegrasikan suatu sistem atau single line diagram tersebut dengan menggunakan real time peralatan yang ada. Jadi ini adalah menggunakan dari EPAS UI dari web HMI atau Human Machine Interface yang digunakan untuk mengakuisisi data. Kemudian kita melakukan evaluasi, kemudian kita bisa melakukan asesmen dan analisis setting proteksinya, sehingga data-data real ataupun jenis gangguan bisa kita record dengan menggunakan real time interconnection single line diagram dengan kondisi aktual. Kemudian pada saat kita mempelajari single line diagram juga fungsi studi diskriminasi yang tadi diperlihatkan. Makanya untuk di data center tadi selalu diperlihatkan ya untuk tipe proteksi yang digunakan karena ini sangat penting untuk melakukan asesmen bagaimana pola atau diskriminasi tadi tersebut dilakukan. Nah, ini tadi yang sudah kita sampaikan ya, terutama pada standar-standar yang tadi juga sudah diinformasikan. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada record atau record diulang. Jadi semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan masukan atau tidak mengurangi esensial sebetulnya dari training yang didapatkan untuk mendapatkan knowledge dan ilmu mengenai single line diagram ini. Jadi untuk lebih lanjut atau lebih detail apabila ada pertanyaan bisa kontak saya di grup WhatsApp atau bisa menanyakan langsung di grup agar kita bisa saling bertukar informasi satu sama lain dan bisa berbagi ke khalayak banyak. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.